Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Presta Agustria, calon guru penggerak angkatan 10, kelas 36B dari Kabupaten Blitar, Jawa Timur, untuk menyampaikan tugas 1.1.A.8 koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1, yaitu tentang kesimpulan dan refleksi Ki Hajar Dewantoro. Adapun pertanyaan pemantik dalam membuat refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantoro adalah sebagai berikut. 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Yang pertama adalah pertanyaan pemantik 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang saya percaya tentang murid dan kelas sebelum saya belajar modul 1.1 adalah murid tidak akan paham materi jika tidak saya jelaskan. Nah, di sini menunjukkan ketidakpercayaan saya kepada murid saya bahwa mereka itu mampu. Nah, kemudian bagaimana murid saya bisa percaya diri jika saya saja tidak percaya kemampuan mereka? Selanjutnya, pembelajaran belum dikatakan tuntas jika nilai hasil belajar murid belum mencapai KKM. Tidak dapat dipungkiri bahwa di Indonesia itu belum bisa lepas sama sekali dari pencapaian kelulusan dengan patokan nilai hasil belajar. Terakhir, guru harus menguasai berbagai macam metode dan model pembelajaran. Dalam pemikiran saya dulu bahwa guru itu harus bisa berbagai macam metode dan model pembelajaran. Nah, itulah apa yang ada dalam pikiran saya sebelum saya mempelajari modul 1.1. Kemudian, pertanyaan pemantik yang kedua yaitu, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1, yang berubah dari pemikiran saya adalah yang pertama, anak mempunyai gaya belajar masing-masing. Berikutnya, pembelajaran tidak berfokus pada nilai hasil belajar. Yang terakhir, guru harus mendidik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sedangkan yang berubah dari perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 adalah saya mengidentifikasi karakter murid sebelum pembelajaran. Kemudian, saya mengajar murid sesuai dengan kodratnya. Dan yang terakhir, saya mengukur ketuntasan pembelajaran tidak hanya dari nilai hasil belajar murid. Selanjutnya, pertanyaan pemantik yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Yang pertama yaitu merancang dan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Kedua, menerapkan sistem AMONG atau pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. Ketiga, mengidentifikasi karakteristik murid. Keempat, tidak membatasi kreativitas murid. Kelima, lebih banyak menerapkan pembelajaran budi pekerti. Keenam, melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang terakhir, mengubah pembelajaran dari yang berbasis nilai menjadi berbasis proses. Inilah salah satu contoh video tentang pembelajaran yang berbasis pada murid yang pernah saya lakukan. Pembelajaran ini menggunakan metode diskusi, yaitu setelah saya tanyakan ke anak-anak mereka ingin belajar menggunakan metode apa, ternyata mereka lebih suka dengan diskusi kelompok.
Jadi, saya membuat kelompok yang heterogen, kemudian tugas kelompoknya membuat media pembelajaran sendiri, yaitu rangkaian listrik paralel dan semi paralel. Pembelajaran ini dibuat untuk mempelajari penampakan aliran listrik. Kami menyebutnya dengan media Rumahku Asriae, singkatan dari Rumahku Beraliran Listrik Seri Paralel. Dan hasilnya, anak-anak senang dan termotivasi untuk belajar, serta tujuan pembelajaran juga tercapai. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.